Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Indiani dengan NIM saya 5111811056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer service logistic definition. Nah, sebelumnya saya akan bahas sedikit mengenai tujuan akhir dari pelayanan atau service yang diberikan dari perusahaan kepada pelanggan adalah membuat pelanggannya puas. Pelanggan yang puas akan melakukan pembelian ulang atau repeat buying. Hal itulah yang akan menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Oke. Di sini terdapat definisi. Secara etimologis merupakan usaha melayani kebutuhan online atau pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen. Secara umum, customer service merupakan pelayanan profesional dan menyenangkan dalam melayani kebutuhan dan masalah-masalah pelanggan dengan memberikan solusi terbaik dengan cara yang baik kepada pelanggan. Di sini juga terdapat definisi secara luas adalah ukuran dari seberapa baik sistem kinerja logistik dalam memberikan waktu, tempat, utilitas atau kegunaan untuk produk atau layanan, seperti kemudahan dalam menempatkan pesanan, penerimaan pesanan, pengembalian barang, dan pemesanan khusus, dan lain-lain. Selanjutnya, definisi customer service sebagai suatu proses merupakan suatu proses yang terjadi antara pembeli dan penjual dan pihak tiga. Pihak ketiga ini dapat diartikan sebagai rantai pasokan lain yang berhubungan dari produsen secara tidak langsung terhadap konsumen. Selanjutnya, didefinisikan juga sebagai suatu proses adalah proses untuk memberikan manfaat nilai tambah yang signifikan bagi rantai pasokan dengan cara yang hemat biaya. Tentunya tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan profit yang dengan sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sederhana-rendahnya. Dari sisi konsumen adalah menyediakan pelanggan dengan layanan yang memenuhi dan dalam beberapa kasus melebihi kebutuhan dan harapan mereka. Definisi customer service dalam konteks logistik. Seiring definisi terdahulu lebih umum juga berlaku dalam konteks logistik, memandang layanan pelanggan sebagai output dari proses logistik secara keseluruhan, dengan menekankan 7 aspek sebagai prasyarat untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. 7 ini di sini yakni right quality, right quantity, right time, right place, right impression, dan right information. Customer service di sini menyediakan pelanggan yang tepat dengan produk yang tepat di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat dan biaya yang tepat serta di kondisi yang tepat dalam jumlah yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Maya Estiawan, NIM 043, kelas B Manajemen semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang unsur-unsur customer service di dalam mata kuliah logistik. Yang pertama, unsur-unsur customer service yaitu ada pre-transaction element, di mana unsur-unsur ini yaitu layanan pelanggan cenderung berkaitan dengan kebijakan organisasi mengenai layanan pelanggan dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi pelanggan organisasi dan kepuasan mereka secara keseluruhan. Elemennya, yang pertama, sebuah pernyataan tertulis dari kebijakan layanan pelanggan. Kedua, pelanggan disediakan dengan pernyataan tertulis kebijakan. Yang ketiga, struktur organisasi, sistem fleksibilitas, dan jasa manajemen. Dan kedua, ada transaksi elemen, yaitu tingkat stock out, ketersediaan informasi, akurasi sistem, konsistensi siklus pesanan, penanganan khusus pengiriman, transshipment, kenyamanan order, dan produk substitusi. Dan yang ketiga ada post transaksi elemen, yaitu unsur-unsur dukungan layanan pelanggan, produk atau jasa setelah pelanggan telah menerimanya.
Secara historis, ini cenderungkan paling diabaikan dari 3 kelompok unsur layanan pelanggan. Sebagian karena proporsi yang relatif kecil dari pelanggan mengeluh tentang layanan yang buruk. Namun, mempertahankan dan memuaskan pelanggan saat ini bisa jauh lebih menguntungkan daripada menemukan pelanggan baru. Elemennya yang pertama, ada bagian instalasi, garansi perbaikan dan layanan. Kedua, pelacakan produk. Yang ketiga, keluhan pelanggan, klaim dan kembali. Yang terakhir, produk pengganti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita, NIM saya 051. Saya akan menjelaskan tentang order cycle time. Order cycle time atau siklus pemesanan adalah total waktu dari inisiasi pelanggan atas pesanan pelanggan melalui penerimaan produk atau layanan oleh pelanggan. Unsur-unsur pemesanan melalui 1. Placing the order, yang kedua entry pesan jika terpisah dari pemesanan, yang ketiga pemrosesan penempatan, yang keempat pengambilan dan pengepakan pesanan melalui waktu untuk pengiriman, yang kelima waktu transit, yang keenam proses pengiriman sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar kinerja layanan dan pengukuran kinerja. Dalam rangka pembentukan aktual dari standar kinerja layanan dan pengukuran kinerja yang sedang berlangsung, kinerja layanan pelanggan dapat diukur dan dikendalikan oleh 1. Menetapkan standar kinerja kualitatif dan kuantitatif untuk setiap elemen layanan. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara layanan aktual yang disediakan dan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja aktual untuk setiap elemen layanan. Yang keempat, mengambil tindakan korektif seperlunya untuk membawa kinerja aktual ke jalur. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Sulistia Utami dengan NIM 511181060. Saya akan menjelaskan mengenai alasan utama pentingnya customer service bagi perusahaan. Yang pertama yaitu customer service bagi yang tidak berwujud dari produk. Salah satu pendekatan yang cocok untuk setiap perusahaan tetap kompetitif adalah dengan membayar lebih untuk layanan pelanggan. Saat ini, produk nyata tidak dapat dipisahkan dari produk tak berwujud, yakni layanan pelanggan. Dan tidak hanya produk itu sendiri yang harus berkompetitif dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, tetapi juga isu-isu terkait layanan lain seperti pengiriman, keandalan, kemudahan pemesanan, dan ketersediaan produk harus dianggap sebagai pembeda yang khas. Oleh karena itu, ketidakmampuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dapat mengakibatkan pelanggan tidak senang dan hilang. Yang kedua, biaya untuk menarik pelanggan baru. Umumnya, menarik pelanggan baru adalah 5 kali lebih mahal daripada menjaga pelanggan yang sudah ada. Karena dalam transaksi pertama dengan pelanggan baru, perusahaan biasanya harus menawarkan diskon yang cukup besar. Akibatnya, lebih baik organisasi untuk mempertahankan pelanggan mereka saat ini dengan menyediakan layanan yang memuaskan daripada menghabiskan lebih banyak untuk menemukan yang baru. Yang ketiga, customer service, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Layanan pelanggan dapat memiliki dampak yang cukup besar pada profitabilitas dari organisasi. Pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan, yang mengarahkan ke pelanggan loyal. Seorang pelanggan setia adalah orang yang terus membeli dari sebuah perusahaan tertentu meskipun layanan yang sama atau produk yang tersedia dan dapat dengan mudah disediakan oleh organisasi lain. Pembelian reguler akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keempat yaitu pelanggan sebagai sarana pemasaran. Pelanggan yang puas dan loyal adalah aset berharga bagi organisasi manapun, dan yang tidak puas dapat menimbulkan ancaman. Pelanggan yang puas dapat mengurangi biaya pemasaran karena mereka biasanya dapat bertindak sebagai staf penjualan. Pelanggan yang senang akan memberitahu 3 orang tentang layanan perusahaan, tetapi yang tidak senang akan menghalangi 20 orang. Yang kelima yaitu layanan pelanggan dan keunggulan organisasi. Layanan pelanggan secara tidak langsung dapat mempengaruhi keunggulan suatu perusahaan juga. Ketika layanan dari harapan sebuah organisasi memenuhi pelanggan, mereka puas. Kepuasan pelanggan menciptakan komitmen yang loyal. Di tingkat yang
Nama saya Silvi Setiawan dengan NIM 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada customer service pada PT Excel Kamindo Pratama. Kasus ini saya ambil dari sebuah skripsi yang berjudul Konflik yang dialami para customer service di PT Excel Kamindo Pratama yang disusun oleh Modista Junianti pada Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2007. Sebelumnya saya akan menjelaskan tugas customer service di PT Excel Kamindo. Yang pertama itu, 1. Mengenalkan produk pada pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pelanggan. Yang ketiga, mengadakan promosi produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah pelayanan komplain dan keluhan pelanggan. Selanjutnya, konflik apa sih yang terjadi di perusahaan tersebut? Konflik yang terjadi di tempat kerja tersebut itu yang pertama itu adalah emosi, keramah tamahan serta selalu tersenyum kepada pelanggan dalam keadaan apapun. Nah, sebagian besar karyawan di PT Excel Kamindo Pratama ini terutama customer service-nya adalah karyawan kontrak. Mereka tidak memiliki batas waktu kontrak padahal sebagai individu. Nah, apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik tersebut di PT Excel Kamindo? Job description yang kurang jelas nih yang menjadi penyebab utamanya. Kenapa? Karena para customer service ini kurang memahami isi dari job description tersebut, sehingga terkadang ia menyalahgunakan emosinya, padahal seharusnya saat melayani pelanggan seharusnya ia ramah tamah, tidak perlu memperlihatkan emosinya saat ini. Meskipun wajar kita sebagai manusia itu mempunyai salah, tetapi job description di sini itu terpampang dengan jelas bahwa harus bertanggung jawab, ramah tamah, dan selalu tersenyum kepada para pelanggan. Nah, kenapa kok bisa sih itu menjadi konflik? Nah, kan si customer service-nya nggak tahu nih, seharusnya sama atasannya itu dia kayak dikasih arahan, pelatihan gitu. Nah, sementara saat dia melakukan kesalahan, atasannya ini langsung menegur di tempat itu juga di depan teman-temannya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada diri customer service tersebut. Dampak apa sih yang akan terjadi pada perusahaan dan juga pada diri customer service tersebut? Nah, dampaknya bagi para customer service itu adalah penurunan semangat kerja, dan untuk perusahaan karena individu itu mempunyai penurunan semangat kerja, nah dia menjadikan hal itu berdampak buruk bagi orang lain juga. Kenapa? Karena dia mempunyai emosi yang tidak stabil, dia juga bisa menularkan emosi-emosi itu kepada orang lain. Sudah tahu sendiri kan bahwa emosi yang buruk itu gampang menyebar kepada orang lain, sehingga kinerja perusahaan itu menjadi turun atau buruk, sehingga para pelanggan itu sering mengeluhkan bahwa dia kurang puas akan pelayanan dari customer service tersebut. Nah, pemecahan masalah dari kasus tersebut itu apa sih dari PT ini? Nah, dari PT ini dia memperjelas bahwa untuk pemecahan masalahnya adalah dengan memperjelas job description, merekrut pegawai yang tepat, serta meningkatkan hubungan antara customer service sehingga terjadi sharing sifat yang membangun. Pekerja customer service ini harus membutuhkan pekerja yang ramah, sabar, selalu tersenyum, bisa memendam emosi. Nah, di sini dia akan meningkatkan dan memperjelas job description tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Terima kasih.